padaku, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Sungguh tak sanggup, sungguh aku tak mampu, bila jauh darimu, jauh dari jalan, aku tak sanggup. Kini ku tahu, hanya dekat padamu, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Kini ku tahu, hanya dekat padaku, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku.
berarti dalam hidupku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam yeah, yeah.
berarti diriku ini akan ada selalu. Ku rindu mengikut Tuhanku, ada di jalanmu, tinggal di dalammu. Ku ingin selalu
Dan kiranya Tuhan Yesus
Teach me your way, O Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Teach me your way, O Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life. I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku pujikan selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku pujikan selama-lamanya, segenap hidupku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life. I offer to you, Lord. Let your will be done in my
my strength and all of my life I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Teach me your way. Teach me your way, O Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Teach me your way, O Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life. I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya.
kekasih Tuhan, mari kita mulai. Dengan menanggung kesakitan dan derita penyaliban di Golgota, Yesus berseru kepada Bapa, menyerahkan nyawanya. Eli Eli lama sabachthani. Dia ada sebelum dunia ini diciptakan. Dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia adalah Allah yang menebus manusia. Dia adalah Allah penghibur dan pemelihara. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kebaktian syukur Jumat Agung saat ini dilakukan. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 170 bait 1 dan 5. Kepala yang berliara. Jemaat disilahkan duduk kembali. Menghayati kematian Yesus, tak ada yang bisa menghentikan kemahakuasaan Bapa kepada anaknya, Yesus Kristus. Di penghujung maut yang datang menghampirinya, ia bergelut menyerahkan kehidupannya hanya kepada Sang Bapa. Tuhan kita telah mati, tetapi bukan karena maut yang berkuasa, melainkan karena kehendak Bapanya. Alam semesta pun bergejolak, sebab kematiannya bukanlah akhir kehidupan. Di dalam kematiannya tak ada lagi tembok pemisah antara yang Maha Kudus dan yang kudus, antara yang kuat dan lemah, antara yang kaya dan miskin. Kematiannya memberi pengharapan dengan menyatukan yang berbeda, menyediakan kesenjangan hidup, dan membawa sukacita serta damai sejahtera. Penderitaan hingga kematian Yesus membuktikan bahwa ia berkata benar tentang dirinya.
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Kata Yesus, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Kata Yesus, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yohanes 12 ayat 27. Yesus tetap taat dan setia hingga kematian. Itu datang karena ia juga benar tentang kemuliaan baginya, bahwa 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Kematian tak dapat menyangkali janji keselamatan Allah bagi manusia dan kemuliaan bagi Yesus. Seperti suara yang terdengar dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Yohanes 12 ayat 28. Tuhan, supaya kami tidak hanya mati, tapi juga bangkit dan dipermuliakan bersama-sama dengan-Mu Yesus. Kita angkat pujian dari 2 Sahabat Lama nomor 129 bait 1. Batu Karang Keluputan. Saudara-saudara jemaat, di dalam kematiannya kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan ia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sebab di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 2 Sahabat Lama 129 baitnya yang kedua. Jemaat disilakan berdiri. Sebab itu saudara-saudari jemaat, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Kita angkat pujian 2 Sahabat Lama 129 bait 3.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Solo dari Ibu Tres disilahkan untuk memuji Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan Yesus memberkati pujian dari Ibu Tres. Kini Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat, di sore hari yang berbahagia ini, kita akan dihibur oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dari kitab Matius 27, terbaca dari ayat 45 dan berakhir ayat 56. Matius 27, 45 dan berakhir 56. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkuasa,
di sore hari yang berbahagia ini, kami akan membaca Alkitab dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kuasai akan hati dan kehidupan kami, biar kami senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Judul pembacaan, Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatan, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dan dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan di sore hari yang berbahagia. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Sukacita yang Bapak Ibu dan Beta rasakan di hari ini adalah kita semua boleh diizinkan oleh Tuhan untuk ada dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus ada dalam perjamuan itu. Kenapa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Karena di dalam perjamuan yang kudus ini, Bapak Ibu dan Beta tetap diingatkan untuk bagaimana kita memahami makna dari penderitaan Tuhan Yesus sampai Yesus mati. Sehingga di hari ini di seluruh dunia ada dalam sebuah peringatan akbar, peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau yang sering kita sebut dengan Jumat Agung. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus kita sebut seperti yang biasa lazimnya kita lakukan
dengan sebutan Jumat Agung. Jumat Agung ini mengingatkan Bapak Ibu Deng Beta bahwa di hari ini 2023 tahun yang lalu Yesus itu benar-benar disalibkan. Yesus itu benar-benar mati untuk menghapus dosa dunia, untuk menghapus dosa Bapak Ibu Deng Beta yang setiap saat kita lakukan. Sehingga peristiwa Jumat Agung ini membawa Bapak Ibu Deng Beta untuk tetap bagaimana ketong memahami betapa luar biasanya pengorbanan Yesus yang adalah merupakan bukti kasih Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memahami bahwa Jumat Agung itu adalah sesuatu yang sangat penting dan bukan hanya sebatas ibadah rutinitas yang dilakukan oleh gereja, maka mari sama-sama kita ada di dalam persekutuan yang indah. Cuma beta heran Bapak Ibu, habis ambil bagian dalam meja, ya mungkin meja pertama Bapak Ibu Deng Beta ketong masih manis-manis. Tapi pasu meja yang ke 5, 6 banyak yang keluar main. Ya, di bagian belakang ini, ya kalau yang merasa kencing ya tidak apa-apa. Ya, ada yang isap rokok, ada yang bercerita. Bagaimana kita memaknai pengorbanan Yesus? Apakah hanya sebatas Bapak Ibu dan saya masuk dan kita mengambil bagian, makan roti dan minum anggur, lalu selesai itu kita keluar dan bersenang-senang di samping kiri gereja, di belakang gereja? Apakah itu kita memaknai pengorbanan Yesus seperti itu? Mari Bapak Ibu, betapa luar biasanya, dahsyatnya Yesus bisa menanggung penderitaan ini. Katong duduk belum sampai 5 jam katong subosan, tapi Tuhan Yesus tidak. Bahkan semalam sentuk beliau duduk dan berdoa. Bapak Ibu Deng Beta belum sampai semalam sentuk. Kalau hitung-hitung kalau jam 9 lah jam 8 Bapak Ibu katong sudah di sini, lalu jam 9 jam 10 tadi beta sempat lihat Ibu Pendeta email melayani pas meja kelima itu anak-anak Getsasi itu banyak yang suka luar main, ya. Mari Bapak Ibu katong rubah, katong punya pola pikir seperti ini. Kalau kita tetap berpikir seperti ini, maka kita melihat bahwa perjamuan asa yang kudus ini adalah sebuah rutinitas. Kalau itu hanya rutinitas Bapak Ibu, kita tidak akan pernah memaknai pengorbanan karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaharui diri kita. Pengorbanan Yesus, kematian Yesus ini membawa Bapak Ibu dan Beta ada dalam sebuah perubahan. Yesus ingin supaya dunia ini betul-betul berubah. Yesus ingin supaya Bapak Ibu dan Beta ini berubah untuk menjadi yang lebih baik. Siapa bilang Bapak Ibu dan Beta orang suci? Pendeta juga berdosa. Majelis juga berdosa. Pengurus pun juga berdosa. Bapak Ibu dan Beta ketong semua orang berdosa. Tapi kita harus bersyukur bahwa ada satu orang yang bisa mengorbankan dirinya untuk keselamatan Bapak Ibu dan Beta, untuk keselamatan dunia ini. Sehingga mari Bapak Ibu kita tetap ada dan memaknai penderitaan Yesus, kematian Yesus ini sebagai sesuatu hal yang luar biasa.
Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada kita punya saudara orang Ambon yang dipukul, ya. Saya baru lihat video yang sedikit itu saja. Saya merasa ngeri. Karena saya membayangkan yang ini saja sudah setengah mati, apalagi Tuhan Yesus pada zaman itu Bapak Ibu. Sangat luar biasa pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus. Hanya untuk kehidupan Bapak Ibu Deng Beta, hanya untuk bagaimana dunia ini menjadi lebih baik. Mengapa Bapak Ibu Beta katakan kematian Yesus ini luar biasa? Karena Yesus itu digantung di tiang kayu salib dengan cara dihina. Ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ada yang menghina, ada yang mengolok-olok Yesus. Ada bahkan di dalam ayat 48 dikatakan bahwa mereka mengambil bunga karang lalu mencelupkannya ke dalam anggur asam dan diberikan kepada Yesus untuk minum. Yesus mengalami proses itu semua tanpa ada perlawanan. Dan ini yang luar biasa. Bahkan di sekitar Yesus saat disalibkan, dia ada bersama-sama dengan, kalau ketong bilang, penjahat kelas kakap. Tradisi orang Israel, kalau sampai dia sudah di tiang gantung atau disalib, itu dia punya perbuatan itu sudah melampaui batas. Sehingga hukuman yang terakhir adalah mati disalibkan. Dan kalau sampai orang yang dihukum mati dan disalibkan dan mati itu Bapak Ibu, itu benar-benar dia termasuk penjahat kelas kakap. Yesus disamakan dengan orang-orang ini. Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi Yesus yang sudah tahu bahwa kedatangannya untuk keselamatan dunia ini, misinya untuk dunia ini diselamatkan, manusia ini diselamatkan, maka Yesus melalui itu semua dengan berserah kepada Eli, Eli lama sabaktani. Berteriak saja, Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus hanya bisa berteriak dan meminta dari Bapa di sorga kekuatan untuk menghadapi yang namanya penderitaan ini. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari setiap saat ketika kita ada di meja perjamuan ini, mari kita memaknai itu dengan baik. Sekali lagi saya katakan, jangan kita melihat itu sebagai sebuah rutinitas. Lalu selesai kita ada dalam meja, keluar duduk di tempat duduk, kita lagi melakukan aktivitas yang lain selain ibadah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menunjukkan kuasanya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Allah menunjukkan kuasanya bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang dibilang sangat ngeri pada saat itu. Kalau Bapak Ibu dan Beta baca, ada kegelapan yang pekat menyelimuti daerah itu. Menurut catatan Alkitab dari jam 12 sampai dengan jam 3. 3 jam kegelapan Bapak Ibu. Katong kemarin-kemarin waktu anak-anak Sidi, hujan sadiki sama orang mulai berhati-hati
Sumulai galap sadiki katong sumulai bilang ini mau hujan besar. Apalagi Bapak Ibu, kegelapan selama 3 jam. Allah menunjukkan kuasa Allah. Bahkan juga Bapak Ibu, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Disitulah Allah menunjukkan kemahakuasaan Allah. Bahwa tidak ada yang bisa menandingi kuasa Allah. Apapun hinaan yang mereka berikan kepada Yesus, Yesus menerima. Dan Yesus mau katakan kepada orang-orang pada saat itu, walaupun tidak lewat mulutnya, bahwa dia adalah benar-benar anak Allah. Dan orang-orang yang hadir saat itu, Pilatus pun mengatakan bahwa apakah benar engkau anak Allah? Yesus langsung mengatakan, engkau sendiri, Anda sendiri yang mengatakan itu. Sangat luar biasa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yesus tahu bahwa kedatangannya itu sudah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Seperti Nabi Yesaya. Yesus sudah tahu itu dan semua orang Yahudi sudah tahu itu. Tetapi mereka tidak mau menerima dan mengakui apa yang ada dan dilakukan oleh Yesus. Kita akan pulang kembali di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita akan diberikan kekuatan oleh Allah dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau Bapak Ibu di dalam hati dan pikiran kita, kita tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, maka kita percaya bahwa kedatangan Yesus itu membawa damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera itu apa Bapak Ibu? Hidup Bapak Ibu dan beta menjadi yang lebih baik. Kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati keluarga, menyenangkan hati sesama. Itu yang Yesus inginkan. Kedatangan Yesus membawa perdamaian. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan Yesus datang membawa perdamaian. Dan semua orang Yahudi pada saat itu tidak mau menerima sehingga mereka membenci bahkan membunuh Yesus. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus ingat bahwa kedatangan Yesus, pengorbanan Yesus menunjukkan bahwa Yesus ingin Bapak Ibu dan beta, orang-orang yang pada saat itu ada bersama-sama dengan Yesus hidup dalam sebuah persekutuan. Tidak boleh ada yang terpisah satu dengan yang lain. Karena Yesus sendiri datang untuk merobek yang namanya tirai yang menjadi penghalang antara Allah dengan manusia karena dosa. Kedatangan Yesus mempersatukan Allah dengan manusia. Dan oleh sebab itu kita pun juga diingatkan untuk bagaimana kita hidup bersatu, hidup bersekutu dengan Allah, membangun komunikasi terus-menerus dengan Allah, begitu juga dengan sesama. Kita harus tetap ada dalam sebuah persekutuan. Dan hal yang berikut yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu di saat ini, bahwa kematian Yesus menciptakan kehidupan yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 52 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Bahwa kematian Yesus menciptakan kehidupan yang baru. Di mana Yesus memberikan sebuah jaminan bahwa ketika Yesus bangkit ada harapan. Kebangkitan Yesus membawa harapan bagi setiap orang yang percaya.
untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Mari Bapak Ibu, kalau Yesus ingin kita hidup menjadi lebih baru lagi, lakukanlah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat, saya persilakan berdiri. Dan kita ada dalam pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kesaksian pujian kami persilakan Nona Angel untuk memuji Tuhan. Air
Tuhan Yesus memberkati pujian dari Nona Angel. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Yesus yang telah menjadi korban yang agung untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A ayatnya yang pertama dan seterusnya. Sekarang bersyukur. Sempurna
Jemaat, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga oleh kasih karunia dan berkat yang kami terima hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan syukur kami yang kami bawa dari kehidupan keluarga pribadi kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan dunia ini dan kami di dalamnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau boleh memperkenankan kami ada dan mengambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus. Dan di saat ini Tuhan, kami ada dan datang di rumah-Mu bersyukur, menyembah Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari tadi. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami lakukan di dalam ibadah perjamuan kudus, kami diingatkan untuk memaknai bahwa tubuh dan darah Yesus yang tercabik-cabik dan darahnya yang tertumpah di tiang kayu salib adalah merupakan bukti kasih Allah untuk dunia ini dibaharui, untuk dunia ini dipulihkan dari dosa. Dan biarlah Tuhan, kami akan tetap memiliki semangat untuk memberitakan pengorbanan Yesus kepada setiap orang lewat sikap perbuatan setiap saat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan biarlah di hari ini Tuhan menerima segala ungkapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan di dalam rumah-Mu ini. Dan biarlah persembahan syukur yang kami berikan, baik dalam bentuk uang maupun seluruh kehidupan kami, akan menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan, sebagai tanda dan bukti bahwa kami tetap mencintai Tuhan, bahwa kami tetap mengakui bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak kami yang ada dalam perjuangan pendidikan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, khususnya anak-anak yang pada jenjang kelas 3 SMA. Mereka sementara ini mencari lapangan pekerjaan. Mereka sementara ini ada dalam pergumulan untuk masuk dalam perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta maupun negeri. Tuhan, kiranya Bapa buka jalan bagi anak-anak kami dengan semua keberadaan mereka. Anak-anak kami pada jenjang kelas terakhir, pada jenjang SMP Tuhan, di mana di hari Selasa dan hari seterusnya selama seminggu ini, mereka juga ada dalam persiapan ujian akhir sekolah. Biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak kami ini dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus. Kami juga berdoa untuk persiapan anak-anak kelas 6. Mereka juga sementara ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian pada jenjang tingkat sekolah dasar. Tuhan juga lengkapi mereka semua. Anak-anak kami di dalam jemaat ini kami serahkan mereka di dalam tuntunan kasih Allah Bapa. Kami berdoa menyerahkan
saudara-saudari, Bapak Ibu yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit, anak Rian Resubun, Ibu Uli Talapesi yang sementara ini dirawat di Rumah Sakit Siloam, Bapak John Rahayaan dan Ibu Na Talahatu dalam proses pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati akan kehidupan Bapak Ibu, saudara kekasih kami, bahkan Bapak Ibu yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau kesana jamah mereka semua dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus. Bapak, berkati mereka dalam pergumulan hidup bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, yang tetap memberikan semangat kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa menopang kehidupan keluarga besar Latul Nanlohi, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan berkenan memanggil orang tua kekasih Oma Latul kembali ke sisi Tuhan. Mari Bapa, berikanlah kekuatan bagi keempat anak kekasih yang tetap setia melayani orang tua, bahkan cucu-cucu dengan segala kehidupan mereka. Mari Tuhan, Engkau berkati semua anak-anak dan cucu-cucu dari almarhumah yang tetap setia melayani orang tua kekasih sampai Tuhan berkenan memanggil pulang kembali orang tua Oma Latul ke sisi Tuhan. Berkati keluarga besar Latul Nanlohi, supaya keluarga besar juga tetap dikuatkan di dalam kasih Tuhan Allah. Hamba berdoa dan menyerahkan almarhumah, biarlah Tuhan segala dosa-dosanya diampuni, dan Tuhan terimalah almarhumah Oma Latul di sisi Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Ibu Afi Pesik dan anak kekasih kami Kakak Angel Ulorlo. Tuhan juga menambahkan 1 tahun usia bagi ibu kekasih dan anak kekasih di hari ini. Kiranya mereka tetap dikuatkan. Ibu Afi tetap menjalankan tugas dan peran sebagai ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Begitu juga dengan anak kekasih kami Angel, Tuhan tetap memakai dia untuk tetap menjadi berkat lewat talenta yang ada untuk tetap melayani Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Pendidikan dan masa depan anak kami ini juga hamba taruh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur juga bersama dengan Ibu Tres yang sudah memberikan persembahan pujian, dengan pujian yang hari ini diberikan bersama dengan anak kami Angel. Tuhan berkati talenta mereka, agar talenta ini tetap dilabakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan di mana anak-anak kekasih kami yang telah diteguhkan menjadi anggota sidik gereja. Kini mereka telah diperkenankan Tuhan Allah untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak kekasih kami yang saat ini juga hadir memberikan ungkapan syukur mereka, tanda terima kasih mereka bahwa Tuhan berkenan menolong mereka dalam mengikuti proses pendidikan katekisasi selama 1 tahun, dan mereka boleh diteguhkan menjadi anggota gereja dewasa dan mereka layak mengikuti perjamuan asah yang kudus. Berkatilah persembahan syukur anak-anak kekasih kami ini ya Tuhan. Berkati juga panitia renovasi pembangunan gedung gereja RST. Biarlah Tuhan tetap ada dan memberkati panitia bersama Ibu Pendeta Halawet Uwai, bersama para perangkat yang ada di sana yang tetap dengan semangat melayani Tuhan lewat pencaharian dana. Tuhan, Engkau kiranya buka berkat bagi panitia ini Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan persiapan-persiapan kami menyongsong ibadah perayaan Paskah yang akan dilakukan di sektor-sektor, dan nanti di hari Senin kami ada dalam perayaan Paskah yang kedua. Tuhan menyertai semua kesiapan hati kami
untuk menyambut Paskah Kristus ini Tuhan. Pelayanan-pelayanan di sepanjang minggu ini Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan-pelayanan para pelayan di sepanjang minggu ini. Terpujilah Bapa di sorga, dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak kami pada hari ini. Makanan kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selamanya. Jemaat saya persilahkan berdiri. Dan mari kita angkat pujian dua sahabat lama 164 bait 1 dan 2. Sio Tuhan engkau tuntut cinta kasih-Ku segenap. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Yesus yang kita rayakan hari ini senantiasa mengingatkan kita tentang ketaatan dan kesetiaan kepada Allah dan cinta kasih-Nya yang harus diteladani.
Ia juga mengajarkan kita untuk selalu hidup berpengharapan hanya kepadanya, sebab kegelapan tidak dapat menguasainya. Dialah terang keselamatan bagi kehidupan kita. Marilah kita berserah padanya dan melakukan tugas sebagai murid-Nya yang setia. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ibadah syukur selesai. Shalom Bapak Ibu. Mari kita ada dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu kita berikan salam kepada saudara-saudara kita yang ada di samping kiri dan kanan kita. Walau ku ditindas, ku harus berdiri dan terus melangkah.